Percayakah sahabat bahwa perang di Taiwan tidak akan diserang sekarang oleh Tiongkok dalam waktu dekat? Karena Tiongkok bisa kalah karena Tiongkok tidak independen energi. Apakah Indonesia sadar bahwa sesungguhnya Indonesia lah pemain penting di antara keduanya? Bisakah Indonesia menjadi seperti Venesia yang menjadi kaya karena pintar memanfaatkan perang antara Yunani dan Romawi? Indonesia harusnya bisa mencontoh Venesia di abad 12 tersebut, di mana setelah perang yang dimenangkan oleh Yunani, Venesia ekonominya meroket dan menjadi negara kaya dalam waktu singkat. Indonesia mengapa harus meniru Venesia? Karena kita memanfaatkan beberapa lokasi strategis kemaritiman wilayah perairan Indonesia untuk bermain di antara dua raksasa Tiongkok Amerika dan menjadikan keduanya bergantung pada Indonesia. Sungguh hal ini memerlukan permainan cantik bernegaranya. Kembali ke perang Taiwan dengan Tiongkok. Bagaimana cara Tiongkok berstrategi dalam perang energi yang akan dilancarkan oleh Amerika tersebut? Dan apa strategi Amerika di dalam mencekik energi Tiongkok? Kita semua tahu bahwa 80% kebutuhan energi di Tiongkok adalah import dari luar Tiongkok. Import minyak jumlahnya per hari adalah 11,8 juta barel. Yang ini semua adalah kebutuhan BBM di masa damai, bukan kebutuhan BBM di masa perang, yang bisa meningkat 50% per harinya kebutuhan tersebut. Perang sesungguhnya bagi Tiongkok terakhir kalinya yaitu ketika terlibat di Perang Vietnam di tahun 1979. Di mana kalau perang Taiwan terjadi sekarang ini merupakan bukti yang valid akan kekuatan militer Tiongkok. Benar combat ready dan strategi perang militernya mumpuni, termasuk penyediaan BBM-nya di luar kerumitan perang lainnya. Tiongkok yang rakyatnya 1,4 miliar manusia tetap perlu BBM. Pabrik-pabrik perlu BBM dan semua peralatan perangnya perlu BBM yang harus mereka penuhi terlebih dahulu. Pertanyaannya, dari mana saja sumber BBM tersebut bagi Tiongkok? Ada 6 negara top penyuplai BBM ke Tiongkok. Nomor 1 adalah Saudi dengan 17,4%, Rusia 16,6%, Irak 10,2%, Oman 8,8%, Angola 7,5%, dan Kuwait 6,3%. Dan ini merupakan hampir 60% dari impor Tiongkok datang dari negara Asia sisi barat. Sisanya dari mana? Sisa BBM disuplai oleh Amerika dan mitra sekutu Amerika atau West Allies Country. Lalu ada pertanyaan penting. Bagaimana BBM ini mencapai Tiongkok? Atau lewat mana jalur distribusi BBM ini ke Tiongkok? Hanya satu yang lewat darat, yaitu dari Rusia. Sisanya jalur laut. Dan untuk jalur laut ada 3 jalur yang berbahaya atau biasa disebut choke point. Yang kalau kita jelaskan dengan peta, maka pertama posisi choke point adalah di Selat Hormuz yang berlokasi di antara Laut Persia dan Laut Oman. Ada 21 juta barel setiap hari lewat Selat Hormuz. Choke point kedua adalah Selat Malaka yang memisahkan Indonesia, Pulau Sumatera dengan Malaysia, yang merupakan rute tercepat ke Tiongkok dari Asia Barat yang dilewati 80% kapal tanker seaborne oil menuju Tiongkok. Cekik saja salah satu di antara kedua wilayah tersebut, Tiongkok pasti tekuk lutut. Bahkan pemimpin Tiongkok sebelum Xi Jinping, Hu Jintao, mengistilahkan Malaka Dilema. Dan choke point ketiga adalah Selat Singapura. Selat tersebut hanya 19 km lebarnya yang menyambungkan dengan Selat Malaka yang kemudian baru masuk ke Laut Natuna Utara wilayah Indonesia lagi. Baru bisa bebas ke Laut Cina Selatan. Sekedar mengingat, Indonesia punya 2 wilayah air yang dilewati BBM impor Tiongkok, yaitu Selat Malaka dan Laut Natuna. Kembali ke choke point Selat Singapura. Pastinya Tiongkok tidak mengendalikan semua wilayah tersebut. Jadi siapa yang mengendalikan? Yaitu Angkatan Laut Amerika atau US Navy. Ada 2 armada yang menjadi security wilayah tersebut. Pertama adalah US Fifth Fleet atau armada kelima dan US Seventh Fleet atau armada ketujuh. Wilayah armada kelima mulai dari terusan Suez, Laut Merah, Teluk Oman, Samudra Hindia, dan ada 10.000 tentara berada di pangkalan militer Saudi Arabia dan Kuwait tersebut. Dan jika dibandingkan dengan Tiongkok, mereka tidak punya pangkalan military base di wilayah armada kelima tersebut. Yang terdekat adalah pangkalan militer Tiongkok di Djibouti. Armada ketujuh lebih menguasai sisi timur Selat Malaka sampai Hawaii dan San Diego, berpusat di Pulau Okinawa, Jepang. Jadi patroli laut untuk impor BBM ke Tiongkok harus melalui 2 armada yang keduanya mengendalikan dan berpatroli bertemu di Selat Malaka. Bisa dibayangkan, ketika armada ketujuh melakukan cekikan di choke point Selat Hormuz dan Selat Malaka, Tiongkok tidak punya 70% BBM untuk bahan bakar perang dan mematikan energi di Tiongkok. Kalau kita menengok sejarah sekarang, Inggris di Perang Dunia Pertama memblok Austria, Hungaria, dan Jerman yang membuat Austria, Hungaria, Jerman kalah Perang Dunia Pertama. Juga di awal Perang Dunia Kedua, U-boat Jerman memblok dan menyerang kapal tanker BBM pihak sekutu di Laut Atlantis yang harus membuat jalur baru memakan waktu 3 tahun baru pihak sekutu bisa menyelesaikan masalah distribusi BBM perang ini. Terakhir,
perang dengan Jepang, di mana inilah muasal armada ke-7 berdiri, mencekik Jepang di Selat Malaka dan di Laut Natuna, sehingga sebelum bom Hiroshima dijatuhkan, persediaan BBM perang Jepang hanya tinggal 8%, paling bertahan hanya untuk perang 1 bulan lagi. Jadi strategi perang dengan mencekik lawan, dengan energi, pernah dan banyak dilakukan sebelumnya dan sangat sukses, termasuk apa yang Rusia lakukan saat ini kepada NATO dan Eropa Barat. Dengan strategi ini, maka Tiongkok adalah calon negara yang kalau berani perang akan dicekik energinya. Jadi, apa strategi Tiongkok yang harus Tiongkok lakukan segera? Adakah cara untuk memutus blokade di choke point tersebut? Perang langsung dengan Amerika di choke point. Kayaknya shooting contest tersebut Tiongkok gak minat dan gak jago. Ternyata Tiongkok sudah buat jalur darat jauh sebelum ini, menghubungkan Asia Barat dengan Tiongkok pakai pipa. Dan sudah banyak yang beroperasi seperti di wilayah Pakistan, Irak, Turki, Myanmar. Infrastruktur pipa sudah sampai Tiongkok dan jalur ini digenjot percepatan yang saat ini, terutama jalur Pakistan. Tetapi kita tahu, tidak mudah memindahkan jalur pemenuhan kebutuhan 70% energi tersebut ke jalur baru. Bahkan memindahkan semua. Dari Rusia pun hanya bisa memenuhi setengahnya dan itu pun memakan waktu 5 tahunan lagi, baru selesai. Ada strategi ketiga, di mana Tiongkok cuek aja, tetap serang Taiwan karena cadangan energi mereka sudah cukup sampai 9 bulan kebutuhan Tiongkok. Dan serang Taiwan dengan cepat selesai dalam 3 bulan, yang kalau Amerika melakukan cekikan, bukan Tiongkok saja yang lapar, tapi dunia ikut lapar dan ekonomi dunia bisa melambat berputar atau bahkan berhenti sama sekali karena kebutuhan manufaktur dunia, kebutuhan ekonomi dunia, Tiongkok menguasai 60%-nya. Beranikah Xi Jinping melakukan hal itu? Indonesia, bagaimana jadinya kalau skenario itu terjadi? Ada antisipasinya?